Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Reza Agustian Hidayat dan ini rekan gue. Gue Tanto Rusdianto. Ya, kita adalah anak teknik. Ya, kita kuliah di Politeknik Negeri Jakarta. Bener banget. Khususnya program studi instrumentasi dan kontrol industri. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan penggunaan aplikasi dari LabVIEW. Apa sih LabVIEW itu? Tahu nggak? Ya, LabVIEW itu adalah sebuah pemrograman di mana bisa digunakan untuk industri-industri, baik itu perminyakan, Perawatan bisa, terus pertambangan juga bisa. pokoknya bisa deh buat di industri dan itu bisa kepake banget. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah program yaitu di mana untuk komunikasi data, yaitu berbagi data antara server dan klien. Dan di sini gue sebagai servernya Dan gue sebagai kliennya. Nah, nanti dalam pemrosesan data ini nanti datanya akan kita bisa dibagi dua. Artinya si klien bisa ngebaca data dari yang si server berikan gitu. Nah, kita akan coba berikut ikuti Videonya ya. Oke, sip. Oke, baik. Sebelum memulai program reviewnya, pertama-tama kita buat dulu jaringan WLAN-nya, yaitu dengan software Connectivice Hotspot. Ya, kita buka software ini. Tunggu. Nah, kemudian muncul di sini ada hotspotnya. Jadi kita menggunakan Connectivice Hotspot sebagai penyedia jaringan hotspotnya. Jadi komputer ini sebagai penyedia jaringan hotspot sekaligus sebagai server. Oke, kita buat settingannya di sini. Hotspotnya namanya Iki dan passwordnya kita tulis 123456789 sampai 0. Oke. Setelah itu apply setting. Oke, kita tunggu beberapa saat. Sampai muncul. Nah, oke. Setelah itu udah muncul settingan tadi. Lalu kita tunggu kita konekkan laptop satunya lagi yang sebagai klien itu. Apabila si klien sudah terhubung dengan Connectivice Hotspot ini, maka di sini akan muncul angka sesuai dengan jumlah komputer yang terhubung dengan Connectivice Hotspot ini. Setelah hotspot tadi dibuat, lalu kita ke komputer satunya lagi, di mana komputer yang satu ini sebagai klien. Lalu kita lihat wireless koneksinya. Nah, di sini ada yang tertera hotspot yang tadi telah kita buat. Lalu kita connect. Tunggu beberapa saat sampai muncul. Nah, masukkan password sesuai dengan yang tadi telah kita buat, 89 sampai 0. Lalu klik OK. Ya, kita tunggu sampai wireless ini terkoneksi dengan hotspot yang tadi telah kita buat. Kita klik lagi di sini apakah. Nah, di sini sudah terkoneksi antara laptop klien dan juga laptop server. Untuk melihat apakah si komputer klien telah terkoneksi dengan server ataupun dengan hotspot, kita buka CMD. Setelah kita mengkoneksikan komputer klien dengan hotspot yang telah kita buat tadi, kita buktikan dengan membuka CMD. Klik buka CMD, enter. Nah, CMD ini berfungsi untuk membuktikan apakah komputer si klien telah terhubung dengan server ataupun hotspot yang telah kita buat tadi, yaitu dengan mengetik IP config untuk mengetahui IP address dari komputer ini sendiri dan juga komputer server ataupun hotspot yang telah kita buat tadi. Nah,
di sini ada IPv4 address. Ini adalah IP dari komputer ini sendiri, di mana komputer ini sebagai klien, dan default gateway ini merupakan IP dari si hotspot tadi yang telah kita buat, dan juga merupakan IP si server, karena hotspot tadi dibuat dengan menggunakan aplikasi Connectify Hotspot pada komputer server. Nah, lalu kita ketik ping, lalu masukkan IP server tadi 192.168.126.1, lalu enter. Nah, jika muncul keterangan seperti ini, berarti komputer klien telah terhubung dengan server ataupun dengan hotspot yang tadi telah kita buat. Kita kembali lagi ke komputer server. Nah, di sini terlihat berapa jumlah komputer yang terkoneksi dengan software tadi, di mana komputer ini juga sebagai server. Kita lihat. Nah, di sini ada nama PC yang tadi telah kita koneksikan, di mana IP-nya sesuai dengan IP config yang tadi kita lihat. Untuk membuktikan CMD yang tadi kita lihat dengan mengping itu sesuai, dan komputer si klien dan server telah terhubung. Kita buka lagi di CMD. Sama seperti tadi, IP config. Nah, di sini ada IP4v4 ini sebagai IP komputer server sekaligus sebagai IP hotspot. Nah, kita ping di sini IP client 192.168. Kita lihat di sini 126.51. Enter. Nah, sudah muncul keterangan yang sama seperti yang tadi, berarti komputer server dan klien telah terhubung. Maka jaringannya telah kita buat. Oke, ini adalah bagian servernya. Pertama-tama kita buka dulu LabVIEW. Di sini kita menggunakan LabVIEW 2013. Pertama kita klik blank project di sini. Ya, kemudian akan terbuka sebuah window project dari LabVIEW. Kemudian selanjutnya kita di sini pilih help, kemudian find example. Nah, akan terbuka panel di sini tulisannya NE Example Finder. Kemudian pilih tab search. Nah, karena kita berhubungan dengan komunikasi data, maka kita akan pilih TCP IP. Nah, ini TCP IP, pilih ini, klik 2 kali. Nah, lalu di sini ada macam-macamnya ya. Ada yang simple, ada yang multiple connection, ada yang name service, Windows Mobile. Nah, kalau yang simple itu biasanya dia nggak terlalu ribet, jadi simple aja. Kalau yang multiple connection yang akan kita gunakan sekarang, yaitu koneksi yang menghubungkan antara satu PC dengan PC yang lainnya. Nah, lanjut kita pilih yang ini, multiple connection. Ya, akan terbuka tab
multiple connection. Nah, di sini ada multiple connection server sebagai servernya, dan ini yang multiple connection client 1 sebagai client 1, ini client 2 sebagai client 2, dan seterusnya bisa ditambah. Nah, kita pilih yang server dulu. Nah, di sini terbuka nih file example-nya. Nah, ini front panelnya, dan ini adalah yang block diagram. Kita lihat. Yang di block diagram seperti ini. Ya. Program aslinya. Nah, kemudian kita modifikasi. Kita modifikasi program ini sesuai dengan apa ya data yang akan kita kirimkan. Begitupun dengan front panel. Kita akan desain front panelnya. Tidak hanya number of connection ataupun number datanya, kita akan buat desain bagaimana antara si server dengan klien bisa saling terhubung. Oke, selanjutnya kita akan mendesain front panelnya. Di sini kita bisa buat tab. Di sini ada klik kanan, pilih containers, pilih tab control. Nah, tab control nanti kita bisa buat berapa tab, page 1 atau page 2. Nah, untuk mendesain tangki minyak dan pipa gas ini, kita bisa pilih menu help, maksud saya tools, DSC modul, kemudian pilih image navigator. Nah, di sini ada berbagai macam desain. Tinggal pilih aja sesuai dengan yang diinginkan. Baik itu belt conveyor, tangki, pipa gas, valve, dan lain sebagainya ada di sini. Tinggal didesain saja. Dan nantinya akan jadi seperti ini. Dan untuk level control sendiri, di sini bisa didapatkan di silver, pilih numerik. Nah, ada parameter tangki, parameter Gauss sebagai tekanannya, meter, dial, knob, vertical slider, vertical pointer slider, horizontal, termometer sebagai indikator suhu. Semuanya ada di sini sesuai dengan parameter yang kita inginkan. Ini merupakan bagian dari blok diagram dari TCP multiple connection server yang aslinya. Yang aslinya seperti ini. Kemudian akan kita modifikasi atau kita edit agar bisa sesuai dengan parameter pengukuran yang kita inginkan. Di sini ada term sebagai indikator suhu, parameter suhu, level control, parameter level air, pressure, parameter tekanan, parameter pressure, offset signal sebagai parameter dari signal prosesnya. Dan ini juga saling berkaitan antara offset signal dan signal proses. Sedangkan flow meter ini adalah parameter arus aliran. Dan masing-masing ini sudah ada di blok diagram. Ya, term, kemudian level control, ini dia level control, pressure, nah ini offset signalnya di sini bisa kita atur, flow meter di sini yang terbaca aliran arusnya, sedangkan ini signal proses saling berhubungan dengan offset signal sebagai indikatornya. Oke, selanjutnya kita
ini adalah number of fractional string. Kita copy. Copy ini sebanyak 5 karena kita menggunakan 5 parameter di sini. 2, 3, 4, 5. Kita buat 5. Kemudian hubungkan satu persatu. Kemudian untuk term itu kita buat ya multiply, karena dia itu kita buat pengukuran secara otomatis, maka di sini kita buat menggunakan random number. Anggap saja kita kalikan konstannya sebesar 70. Langsung kita hubungkan ke sini, fractional string. Nah, term sequence ini kita hubungkan ke sini sebagai indikatornya. Nah, begitupun sama dengan flow meter. Kita copy saja. Sama menggunakan random number juga. Create constant juga. Mungkin yang ini kita kalikan, anggap saja kita kalikan 10 sebagai parameter aliran arus. Kemudian untuk signal proses di sini, karena dia merupakan berhubungan dengan sinyal, maka di sini kita menggunakan simulate signal. Kita bisa klik Ctrl spasi, kita cari simulate signal. Nah, di sini ada, kita langsung pilih. Double klik saja. Nah, ini akan keluar simulate signal. Kita atur di sini signal tipenya sinus. Frekuensi 10,1, amplitude 1 anggapannya. Kemudian kita beri add noise. Oke. View as icon. Kemudian kita hubungkan ke offset. Ya. Karena outputnya dia numerik, maka di sini kita beri konversi numerik to dBl.
outputnya di sini kita hubungkan ke DBL. Oke, selanjutnya kita klik kanan. Di sini structure, kita pilih for loop. Nah, dari data ini kita satukan. Kita satukan ke dalam for loop ini agar data-data ini bekerja dalam satu siklus yang sama. Itu alasannya kita gunakan for loop di sini. Ya. Untuk mendapatkan data real time-nya, maka kita tambahkan di sini, timing, klik kanan, timing, get that time string, pasang di sini. Kemudian kita create indikator, ini kita ganti namanya, captionnya. Ini untuk current date, yaitu data. Ini current time. Oke, saya ulangi. Current date itu untuk tanggalnya, current time itu untuk waktunya. Tanggal berapa data ini diproses, dan jam berapa, pukul berapa data ini diproses. Selanjutnya, semua data-data di sini dalam for loop ini kita satukan. Kita satukan dengan array. Kita build array di sini. Build array. Ya. Datanya kita masukkan. Satu persatu. Ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Satu persatu kita masukkan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya current date sama current time juga kita masukkan. Karena ini string, kita ubah dulu menggunakan, nah ini taruh di string number, ini decimal string. Kita kopikan saja. Ya, kita hubungkan. Satu persatu kita hubungkan. Ya. Dan karena ini keluaran numerik, maka kita menggunakan conversion lagi, itu nomor itu DBL. Keluaran dari decimal string ini kita hubungkan ke DBL, lalu kita hubungkan ke array. Ya, seperti ini jadinya. Build array.
Oke, selanjutnya agar data tersebut dapat ditulis dalam sebuah pad, maka kita akan buat sebuah file, klik kanan, file IO, pilih white measurement file, kemudian klik OK. Ya. Keluaran dari boot array ini kita langsung hubungkan ke signal. Kenapa kita menggunakan signal? Karena di sini tuh berhubungan dengan data-data numerik atau angka yang angka-angka tersebut bisa disatukan sehingga membentuk sebuah sinyal atau gelombang yang akan berubah setiap detiknya. Nah, untuk membuat sebuah filenya, maka kita di sini ada file name, kita klik kanan, create, control. Nah, file name. Dan file ini kita taruh di luar. Nah, kita hubungkan ke yang luar. Ya. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan menghubungkan number of fractional string ini ke data sini agar terhubung ke si klien. Gimana caranya? Nah, karena keluarnya ini adalah string, maka kita butuh untuk menggabungkan setiap string-string ini dengan menggunakan concatenate string. Ya. Kita juga menggunakan type constant, yaitu berfungsi agar memberikan jarak antara setiap string-string ini. Lalu kita hubungkan ke masing-masing output data. Ya. Kemudian kita hubungkan ke sini. Dan concatenate string sini kita hubungkan ke sini. Ya. Untuk bagian server selesai. Dan kita lihat front panelnya seperti ini. Ya. Ini dia front panel dari server. Oke. Ini merupakan blok diagram dari klien. Nah, ini adalah blok diagram klien dari ini ya. Dari main example seperti ini. Nah, ini kita isi dengan address servernya berapa yang kita tuju, masukin alamat IP-nya. Kemudian untuk yang di sini kita ganti dengan data string. Kita buat data output di sini. Kita buat data outnya itu create indikator, muncul data out. Kemudian data out ini kita klik kanan, kita klik local variable. Nah, data output ini kita buat di bawah. Nah, di bawah ini kita buat sebuah while loop, di mana while loop itu merupakan sistem yang terhubung dengan si server. Kita sudah punya 5 parameter tadi. Itu 2, 3, 4, 5 yang terhubung dengan si server tadi.
Oke, pertama-tama kita buat while loop dulu. Kita buat while loop sini. Oke. Selanjutnya juga kita buat case structure. Ya. While loop di sini berfungsi sebagai sistem yang ngeloop, dia looping. Untuk sistem yang looping, sedangkan case structure ini merupakan sebagai kondisi di mana apabila nanti terjadi error akan ada pesan tertentu nanti akan kita buat. Nah, untuk menghubungkan antara data output dengan tank ini, oh ya, pertama data outputnya kita jadi change to read ya. Nah, kita ke string, kemudian kita pilih match pattern. Mana match pattern? Ya, ini. Supaya terhubung antara data output dengan parameter ini. Kita kopikan saja. Oke. Nah, karena datanya berbeda, maka kita butuh konversi dari string ke DBL. Nah, itu kita menggunakan konversi ini frac x string to number. Kita gunakan ini. Oke, kita kopikan saja. Kemudian kita hubungkan satu persatu. Harus sesuai ya, dan harus berurutan. Nah, setelah itu kita bisa lanjut dari string ke DBL. Oke. Tidak lupa kita berikan tab konstan agar diberikan jarak. Seperti ini, sudah selesai. Ya, tak lupa kita berikan timingnya. Kita gunakan getDate time string di sini, yaitu untuk mengetahui tanggal ya, tanggal dan waktu. Di sini create indikator. Kemudian yang time-nya juga create indikator.
kemudian untuk mengubah dari string ke DBL, kita menggunakan decimal string. Konversi lagi dari numeric to DBL. Oke. Selanjutnya data-data ini disatukan. Dimasukkan ke dalam for loop. Structure for loop. Ya, seperti ini. N-nya kita ubah. Create constant, berapa maunya. Misalnya counter sampai contohnya 60. Kita buat. Jadi si data itu akan tersimpan selama 60 kali. Hitungan. Kemudian data ini kita satukan. Ya, satukannya itu menggunakan bool array. Pilih bool array sesuai jumlahnya. Kita masukkan satu persatu. Satu persatu kita masukkan. Jika sudah, maka kita hubungkan ke kita file IO wallet measurement. Sama seperti pada server, wallet measurement di sini adalah berfungsi untuk mencatat setiap data yang terhitung ya, sama fungsinya. Kemudian tak lupa di sini kita file name-nya kita create control. Itu sebagai inisialisasi di mana kita menyimpan file tersebut. Kurang lebih seperti ini. Tinggal ditambahkan error in dan error out.
Ya, kurang lebih seperti ini bagian dari blok diagram daripada bagian dari klien. Nah, dia. Ini merupakan front panel dari komputer server. Di P1 tab ini belum ada koneksi antara komputer server dengan komputer klien. Bisa dilihat. Ya. Masih 0. Ini current date-nya, ini current time-nya. Oke, kita kembali ke page 2. Nah, kita masukkan data. Kita buat create new, klik kanan, create new, teks dokumen, pilih teks dokumen nih. Kita ketik nama nih, kita beri nama data lab view misalnya. Oke, kita klik data lab view ini, kemudian kita pilih open. Nah, sudah ada datanya. Oke, kemudian kita kembali ke komputer klien. Kita pindah ke komputer klien. Ya, ini merupakan front panel dari komputer klien. Hampir sama, bedanya komputer klien hanya menerima data indikator dari komputer server. Untuk menyimpan datanya, kita juga sama seperti komputer server. Kita buat data baru di sini. Kita klik kanan, create new text document. Misalnya kita beri nama data lab view 01. Setelah itu klik OK. Kita pilih yang tadi kita buat, klik OK lagi. Nah, maka sudah ada tampilan sini. Sebelum mulai program, ekstensinya kita hilangkan. Jadi seperti ini. Selanjutnya, setelah kita membuat file path pada komputer klien, kita run continuously. Sebelum kita run dulu yang server. Kita pindah ke server, ya. Kita run dulu yang di server. Nah, kemudian yang klien sekarang giliran run. Kita run yang klien. Ya. Kembali ke komputer server. Ke page 1. Nah, di sini number of connection terhubung ya. Kita lihat. Number of connection 1, yaitu komputer klien, current date, data hari ini, current time, waktu hari ini, waktu percobaan. Kembali ke page 2. Nah, di sini si server ini mengatur kontrol dari setiap parameter yang ada di sini. Seperti ini. Kita atur offset signalnya dari si motor. Kita atur pressure-nya juga. Di sini juga kita bisa atur level control. Bagaimana dengan komputer klien? Komputer klien merupakan indikator. Ketika offset signal diatur, maka akan berubah amplitude-nya. Bisa dilihat.
ada perubahan. Begitupun dengan pressure. Ketika pressernya diubah dari si server, maka dia juga akan ikut berubah. Dan begitupun dengan level control. Dia akan berubah ketika dari server diubah. Setelah selesai, maka komputer klien klik stop untuk memberhentikan proses data. Maka data akan berhenti. Walaupun sudah diatur di komputer server. Tidak akan berpengaruh kepada komputer klien karena sudah dihentikan. Nah, untuk melihat datanya, kita buka. Sebelum itu kita hapus dulu. Kita buka. Sebelum itu kita hapus dulu yang teks dokumennya. Kita hapus. Dan yang file path-nya ini kita buka, klik kanan, open, pilih Microsoft Excel, pilih yes. Kita tunggu hingga loading selesai. Maka data akan keluar sesuai dengan uji coba. Berikut datanya, bisa dilihat.